Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari materi ekspor dan impor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan lebih mudah dibandingkan dengan strategi lainnya. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau export management company, dan perusahaan pengekspor export trading company. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahan, kontrol terhadap distribusi kurang dan mengetahui terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya. Pengertian impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya, dalam proses perdagangan, proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Prosedur ekspor. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri atau upgrader pemberitahuan ekspor. Ekspor barang. Yang pertama, ekspor barang wajib PEB. Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik. Yang kedua, tidak diperlukan PEB atau dikecualikan dari pembuatan PEB. Dikecualikan dari pembuatan PEB ekspor barang tersebut di bawah ini: barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi pabean. Yang pertama, barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas. Yang kedua, barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional atau ATA, Karnet Triptiak atau CPD Carnet. Barang kiriman melalui PT Persero Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration Endowment. Prosedur impor. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan
menegakkan tuntutan perilaku industri agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, khususnya Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan internasional harus mempunyai kerangka hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan industri dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Manfaat dalam melakukan ekspor impor. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, tingkat penguasaan iptek dan iklim, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara maupun memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan produksi oleh negeri, ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Kendala-kendala dalam ekspor-impor. Barang yang diperdagangkan ke luar negeri atau diekspor terdiri dari bermacam-macam jenis hasil bumi, di samping hasil tambang dan hasil laut dan lainnya. Kita mengetahui bahwa masalah ekspor itu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi hanyalah sebagai ujung dari suatu kegiatan ekonomi yang menyangkut bidang yang amat luas, atau paling banyak dapat dikatakan hanya sebagai salah satu dari suatu mata rantai aktivitas perekonomian pada umumnya. Hasil bumi, misalnya, sebagai dihasilkan oleh perkebunan milik pemerintah maupun swasta, sedangkan sebagian lagi oleh petani-petani kecil yang bertebaran di seluruh tanah air. Bahkan hasil-hasil itu masih bertebaran di hutan. Akan tetapi, semuanya itu tidak akan menjelma menjadi devisa nyata kalau tidak diusahakan. Hasil-hasil itu setidaknya harus dikumpulkan lebih dulu, sedikit demi sedikit, dari tempat kecil yang terpencil di pedalaman. Dari situ harus diangkut ke kota dan kemudian dalam jumlah yang agak banyak baru diangkut ke pelabuhan yang terdekat.